Serangkaian invasi ekonomi Tiongkok di berbagai belahan dunia memang terkesan sulit untuk dibendung negara manapun, termasuk Amerika Serikat. Pada Oktober 2022 lalu, Washington memberikan pembatasan ekspor menyeluruh ke berbagai negara, terutama Tiongkok. Nah, dalam rangka penerapan kebijakan tersebut supaya berjalan efisien, pemerintah AS mengajak Belanda yang kita tahu merupakan sentra produsen chip terbesar dunia. Otomatis, kebijakan itu pun memicu protes dan penentangan luar biasa dari Beijing, sehingga memunculkan istilah perang chip Tiongkok-Belanda. Banyak pihak kemudian menarik konteks tersebut dengan menyebut Belanda kini berusaha menjadi penentang Tiongkok di Eropa. Lantas, benarkah demikian? Bagaimana usaha Belanda menghadang laju Tiongkok untuk kembali berkuasa di sektor pembuatan chip dunia? Mungkin tidak banyak yang tahu, Belanda belakangan telah menyita perhatian dunia, terutama di Tiongkok. Bagaimana tidak, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, sebagaimana dipublikasikan media politik Politico, tidak merahasiakan bahwa pihaknya lebih memilih Washington ketimbang Beijing dalam urusan tatanan global baru, terutama perlombaan untuk supremasi teknologi. Keputusan itu jelas membuat dahi para petinggi di Beijing mengurut. Sementara beberapa ahli politik internasional berpendapat bahwa abad ini akan menjadi milik Tiongkok. Rutte justru mengatakan hal sebaliknya. Saya tidak bisa melihat bagaimana ini akan menjadi abad Tiongkok, katanya. Kerajaan Belanda seperti yang kita ketahui bersama merupakan negara monarki konstitusional di Eropa yang sangat maju. Dikabarkan dalam beberapa bulan terakhir, Belanda diketahui merombak hubungan mereka dengan Tiongkok di sejumlah bidang, terkhusus yang melibatkan teknologi sensitif. Meski terkesan tiba-tiba, kabar ini berhasil memicu sekaligus menaikkan tensi antara Eropa dan Tiongkok. Perombakan terbesar pun terjadi pada Maret 2023 lalu. Dalam pengumuman resmi yang dirilis Kementerian Perdagangan Kerajaan Belanda, pihaknya akan memberlakukan kontrol ekspor baru di Tiongkok untuk teknologi mikrochip canggih yang diproduksi raksasa teknologi Belanda ASML. Hal itu ditengarai sebagai tindak lanjut serius dari kesepakatan politik yang dicapai dengan AS dan Jepang sejak Januari 2023 untuk menghentikan pasukan chip mutakhir ke Tiongkok. Relasi antara Belanda dan Tiongkok memang cenderung abu-abu alias tidak pernah begitu jelas. Pada November 2022 lalu, pemerintah Belanda diketahui merekomendasikan stafnya untuk tidak menggunakan aplikasi TikTok untuk pekerjaan pemerintah. Tanda awal masalah bagi perusahaan media sosial Tiongkok yang muncul beberapa bulan sebelum pejabat Uni Eropa memberlakukan larangan TikTok di lingkungan kantornya. Selain itu, pada Desember 2022, pemerintah Belanda mengisyaratkan hal itu dapat dilakukan setelah pengambil alihan perusahaan chip Belanda bernama Nowi oleh Nexperia yang dimiliki oleh perusahaan teknologi Tiongkok Wingtech sebagai ujian bagi undang-undang baru Belanda. Sebuah undang-undang yang berusaha memblokir kepemilikan asing atau domestik yang tidak diinginkan atas aset strategis. Praktis perubahan sikap Tiongkok menjadi sebuah perubahan paradigma untuk negara yang pernah dikenal sebagai salah satu pembela perdagangan bebas global Eropa yang paling gigih. Itu juga menempatkan Den Haag menguntungkan Washington, di mana Presiden Joe Biden menerima Mark Rutte. Seperti diketahui, Belanda juga merupakan salah satu dari 5 negara tuan rumah bersama KTT untuk Demokrasi yang dipimpin AS, sebuah platform yang diluncurkan oleh pemerintah Biden untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi di tingkat internasional. Pada gilirannya, keputusan Belanda menghentikan ekspor chip canggih tersebut menandai apa yang disebut perubahan paling tajam Den Haag terhadap Beijing. Perusahaan ASML yang berbasis di Veldhoven di selatan Belanda memproduksi mesin litografi untuk mencetak pola pada silikon, sebuah prosedur yang merupakan kunci untuk produksi massal chip. Ini juga tidak hanya mendorong industri teknologi yang berkembang pesat seperti ponsel cerdas dan barang konsumen, tapi juga teknologi 5G, otomotif, dan produksi mutakhir lainnya. BBC menyebut ASML merupakan perusahaan teknologi bernilai tertinggi di Eropa. Belum masuk pertengahan tahun 2023 saja, nilai kapitalisasi pasar ASML berada di angka 270 miliar dolar Amerika Serikat dan masih akan terus meningkat, sebuah nominal yang sangat fantastis. Well, salah satu variabel utama yang membuat ASML berstatus perusahaan teknologi terkemuka lantaran menjadi satu-satunya perusahaan di dunia yang memproduksi mesin berteknologi litografi ultraviolet ekstrem atau EUV.
Untuk mesin ini, sejak tahun 2019 telah gagal menerima lisensi ekspor untuk menjual printer tersebut ke Tiongkok. Nah, maka wajar bila teknologi yang dikuasai Belanda sangat penting dalam strategi AS untuk menghentikan kapasitas Tiongkok dalam membangun chip canggih. Washington seperti diketahui telah memberlakukan pembatasan ekspor pada perhelatan percetakan chip ke Tiongkok untuk perusahaan AS sejak Oktober 2022. Tapi harus memastikan bahwa sumber pasokan lain juga terputus. Tiongkok tentu tidak tinggal diam mendapati dirinya dikeroyok oleh sekutu Paman Sam. Dalam laporan CNN, pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya dalam tanda kutip tegas menentang batasan yang dilakukan Belanda tersebut. Apalagi itu terjadi setelah AS terlebih dahulu membatasi penjualan beberapa mesin konduktor ke Beijing. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, melimpahkan kekesalannya dengan menuduh sembari menyebut negara-negara tertentu dalam tanda kutip memaksa dan membujuk negara lain untuk mengambil alih tindakan pembatasan ekspor terhadap Tiongkok. Kami berharap Belanda tidak mengikuti beberapa negara yang menyalahgunakan langkah-langkah pengendalian ekspor, kata Mao. Lebih jauh, negaranya bakal menempuh semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan Tiongkok yang sah apabila diperlukan. Pada awal Maret 2023, pemimpin Tiongkok Xi Jinping menyerang AS dengan komentar langsung yang tidak biasa. Ketua Xi bahkan meminta perusahaan-perusahaan swasta Tiongkok untuk dalam tanda kutip berperang bersama Partai Komunis Tiongkok ketika persoalan semakin meningkat. Dia menuduh negara-negara barat yang dikomandoi AS berusaha untuk menahan dan menekan laju Tiongkok. Ya, Beijing sebelumnya telah menetapkan target bagi Tiongkok untuk menjadi pemimpin global, termasuk dalam industri teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, teknologi nirkabel 5G, energi, dan komputasi kuantum. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah pemblokiran ekspor alias perang chip antara Belanda, AS, dan Tiongkok ini bakal menjadi babak baru dalam tajuk perang dagang? Menarik untuk dinantikan.